Pujinya Madonna, segala boleh saat sore hari ini. Mari kita kembalikan ibadah kita saat sore hari ini. Saya dengan jemaat kembali berdiri bersama-sama kita naikkan pujian oleh kuasa dalam.
pujian bangkit silakan.
saat sore hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama menaikkan setiap pujian kami bagi Engkau. Dan biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kalau Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami. Kau mengurapi Bapak Gembala yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan jalan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat berjumpa dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara ibadah online dan Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan sore ini adalah tentang jangan sombong. Apa temanya Bapak Ibu? Ayo, siapa masih ingat? Jangan sombong. Kita ambil ayat dasarnya Matius 5, ayatnya yang pertama sampai 3. Matius 5 ayat 1 sampai ayat 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Di ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Ini terjemahan baru. Saya lebih cenderung dan suka memakai terjemahan lama karena mudah sekali dicerna. Terjemahan lama mengatakan berbahagialah orang yang rendah hatinya. Kenapa? Karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Awal khotbah Yesus di atas bukit, saat dia memulai membuka mulutnya dan berbicara di hadapan orang banyak, topik yang pertama yang dibahas adalah berbahagialah orang yang rendah hatinya. Rendah hati alias tidak sombong. Jadi dengan ini Tuhan ingin supaya orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan sampai kita memiliki sifat yang sombong. Karena orang yang rendah hati itu yang bakal memiliki kerajaan sorga. Iya. Saya baca di Alkitab bahwa dosa yang pertama masuk itu adalah dosa kesombongan. Itulah sebabnya awal Yesus membuka mulut khotbah, topiknya adalah berbahagialah orang yang rendah hati. Karena dosa yang pertama adalah dosa kesombongan. Itu dilakukan oleh Lucifer. Ya, ada ayat-ayatnya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 tentang Lucifer yang sombong memberontak sama Allah ini. Coba bisa dibaca. Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, aku mau mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, mengatasi bintang-bintang Allah. dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan,
jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai dengan yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, Lucifer itu malaikat, pimpinan pasukan malaikat yang diciptakan serba sempurna. Dan Lucifer mempunyai tugas memimpin pujian penyembahan di surga. Karena itu kedudukan Lucifer itu dekat dengan tahta Allah. Dia sangat sempurna sebelum dia memberontak. Coba Yeskiel 28, 15 sampai 17. Yeskiel 28 ayat 18 sampai 19. Ayat 15 sampai 17. Yeskiel 28 ayat 15 sampai 17. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Ya, Lucifer diciptakan sangat sempurna. Ya, tetapi sayang, dia menyalahgunakan kesempurnaannya itu. Dan dia menghimpun kekuatan untuk memberontak melawan Allah. Dan akhirnya dia campakkan ke bumi. Dan di bumi inilah dia menjadi pengacau. Dan dia menjadi iblis atau setan yang selalu menggoda manusia. Supaya manusia pun bisa jatuh di dalam dosa. Ya, jadi kenapa kita tidak boleh sombong? Alasan pertama kita tidak boleh sombong adalah orang yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Tapi justru orang yang mau merendahkan diri akan ditinggikan. Lukas 18 ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi yang merendahkan diri akan ditinggikan. Itulah sebabnya maka firman Tuhan mengajar kita untuk tidak menjadi orang yang sombong, karena sombong akan direndahkan oleh Allah. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh sombong? Karena saat kita memiliki kesombongan, posisi kita menjadi seteru atau lawannya Allah. Yakobus pasal 4 ayat 6. Ketika kita sombong, posisi kita adalah seteru, lawannya Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang, melawan orang yang congkak atau yang sombong, tapi dia memberi anugerah kepada orang yang rendah hati.
Jadi kesombongan ini membuat posisi kita menjadi musuh atau lawannya Allah. Siapa orang bisa melawan Allah? Orang yang posisinya berhadapan melawan Allah, pasti dia akan dibinasakan. Mazmur 37 ayat 38. Mazmur 37 ayat 38. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ya, pendurhaka akan dibinasakan. Pendurhaka itu adalah orang yang sombong, orang yang mau melawan Allah, seperti halnya Lucifer tadi. Ya, akan dibinasakan. Dan ya, di sini dikatakan pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saya ingat perumpamaan tentang benih lalang dan gandum. Tuan tanah memberikan benih yang baik, tapi seteru menaburkan benih lalang. Dua-duanya tumbuh. Tetapi pada hari di mana panen besar nanti, lalang itu akan dicabut lebih dulu. Diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api. Lalang itu gambaran dari orang-orang yang sombong juga. Ya, kalau padi semakin berbuah, dia semakin merunduk. Tapi lalang tidak ada buahnya. Dia tidak pernah merunduk. Ya, ini gambaran dari orang-orang yang sombong. Pada saat nanti kedatangan Tuhan, dia akan dipungut lebih dulu, diikat, lalu dilemparkan ke dalam dapur api. Itulah sebabnya dengan dua alasan ini firman Tuhan memberi nasihat pada kita supaya jangan kita menjadi orang yang sombong. Sekarang kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu apa arti kesombongan itu? Apa yang dimaksud dengan sombong itu? Yang pertama, sombong itu adalah pengen menyamakan diri, bahkan pengen disembah sebagai Allah. Ya, dimulai dari perkara yang besar tentang kesombongan itu adalah klimaksnya, sombong itu adalah pengen menyamakan diri dengan Allah. Pengen disembah seperti Allah. Itu dimulai dan sudah dikerjakan oleh yang namanya Lucifer. Tapi akhirnya justru dia dibuang, dicampakkan ke bumi yang paling dalam. Dan di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, yang namanya si antikris itu, dia memiliki warisan rohnya dari Lucifer. Karena si antikris itu adalah ciptaan daripada Lucifer atau setan. Dan tanda-tandanya sama. Yang namanya antikris itu menyombongkan diri, dia kepengen menyamakan dengan Allah dan kepengen disembah seperti Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, antikris itu yang memiliki rohnya Lucifer, rohnya iblis. Cara kerjanya sama.
Ada roh kesombongan, pengen menyamakan diri dengan Allah dan kepengen disembah sebagai Allah. Ya, dan ini merupakan tanda-tanda. Salah satu dari tanda kedatangan Tuhan adalah munculnya si antikris. Antikris adalah terdiri dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang murtad. Ya. Dan dia menjadi manusia durhaka dan akhirnya akan dibinasakan. Yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Inilah Lucifer, ya, yang memiliki roh dari si antikris, yang memiliki roh dari Lucifer ini. Dia mau menyamakan diri dengan Allah dan dia kepengen disembah sebagai Allah. Itu tanda pertama dari kesombongan. Klimaksnya nanti kesombongan itu, klimaksnya adalah mau nyamakan diri dengan Allah, kepengen disembah sebagai Allah. Kita lihat tanda-tanda lain dari roh kesombongan itu. Tanda dari roh kesombongan yang kedua adalah suka pamer. Suka pamer. Ya, Yesaya 38 ayat 1 sampai 7. Di situ mengisahkan tentang bagaimana Hizkia setelah sembuh dari sakit. Ada banyak orang-orang dari kerajaan mana-mana datang memberi ucapan selamat termasuk dari Babel. Dan ternyata di situ Hizkia tergoda dengan adanya roh kesombongan yang dibuktikan dengan suka pamer. Ya, Yesaya 38. Yesaya 38 ayat 1 sampai 7. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab yang saya maksud Yesaya 39 ayat 1 sampai 7. Yesaya 39 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit. Sebab didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat." Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat, sudah dipamerkan sama Hizkia ini. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Ya, sak punyanya, sak apa yang jadi kepunyaan Hizkia, kekayaan kerajaan, kekayaan pribadi dipamerkan semua sama Raja Babel. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu
dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ya, inilah akibat memiliki sifat kesombongan yang ditandai dengan suka pamer. Hizkia itu sebetulnya sudah memulai dengan satu hal yang baik. Dia sudah sakit, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan dengar doanya, Tuhan ampuni dan Tuhan sembuhkan. Tapi setelah sembuh, ada banyak orang datang memberi ucapan selamat. Di antaranya dari Raja Babel. Saking senangnya menerima, saking bangganya menerima tamu-tamu dari Babel, dia pamerkan semua kekayaannya. Dan Yesaya bilang, apa yang dilihat oleh mereka? Hizkia bilang, semuanya sudah kuperlihatkan. Yesaya bilang, akan ada waktunya semua yang diperlihatkan ini akan diangkut ke Babel. Dan anak cucumu akan diangkut ke Babel menjadi sida-sida atau menjadi pegawai-pegawai di kerajaan Babel. Kenapa? Karena ada roh kesombongan yang ditandai dengan suka pamer. Karena itu jangan suka jadi orang yang suka pamer. Kadang-kadang saya melihat orang yang suka pamer itu mau kondangan saja pinjam perhiasan tetangganya. Pinjam pakaian tetangganya. Pengen apa? Show. Padahal bukan miliknya sendiri. Itu adalah roh kesombongan. Ya. Yang ketiga, ciri daripada roh kesombongan adalah orang yang sombong itu biasanya adalah suka dipuji-puji orang. Matius 6 ayat 1 dan 2. Matius 6 ayat 1 dan 2. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Alkitab mengatakan jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Baik doa, baik puasa, apa saja yang kita lakukan. Ya, jangan kita lakukan dengan kesombongan, karena kepengen dipuji orang. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kalau dia berdoa di tikungan-tikungan jalan dengan suara yang keras-keras supaya didengar orang. Tujuannya supaya bisa dipuji-puji orang. Kalau kita memberi sedekah, artinya ada orang miskin, ada orang kekurangan, apa kita menolong. Kita enggak usah cerita tentang apa yang sudah kita lakukan kepada orang. Ya, kecuali kalau misalnya di kalangan dalam gereja, misalnya persembahan sepersepuluh. Persembahan sepersepuluh itu ya memang tidak perlu diceritakan, tetapi ya perlu sekali juga dikasih nama supaya gembala mengerti perkembangan perekonomian yang mendoakan mereka. Iya, juga misalnya satu persembahan yang sifatnya seperti urunan atau apa. Itu perlu juga dicatat namanya. Itu bukan sombong, tetapi demi tertibnya administrasi. Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan ayat. Ya.
Jadi intinya kalau orang sombong itu melakukan segala sesuatu dengan tujuannya kepengen dipuji-puji. Jaluk pangalembono. Ya, kayak yang dilakukan oleh Nimrod. Nimrod itu membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Tujuannya adalah mencari nama. Ya. Di Kejadian 11 ayat 4. Mungkin tidak usah dibacakan menyingkat waktu. Kejadian 11 ayat 4, Nimrod membangun satu menara yang tinggi, tujuannya adalah untuk mencari nama. Iya, orang yang sombong itu pengen suka dipuji. Jadi apa yang dia kerjakan, dia ceritakan kepada banyak orang. Tujuannya supaya dia dipuji-puji. Orang yang senang dipuji itu sebetulnya tanpa sadar dia sedang merampas kemuliaan Allah. Karena apa? Hanya Allah lah yang harus dipuji. Ya, Kisah Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Herodes merampas kemuliaan Allah yang sebetulnya pujian untuk Allah, tapi dirampas untuk dia, akhirnya dia dibinasakan Allah. Daniel 12 Kejadian. Kisah Rasul 12. Kisah para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ya, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Kenapa? Herodes sudah merampas kemuliaan Allah. Saat dia pidato, pendukungnya, ya, orang yang simpati dengan dia memberikan ucapan pujian berlebihan. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Sebenarnya kalau orang rendah hati dia akan ngomong, jangan gitu ya, saya manusia sama seperti Anda. Tapi Herodes membiarkan dirinya dipuja seperti Allah. Akibatnya apa? Dia ditampar Allah, lalu dia jatuh dan mati. Iya, perutnya dimakan cacing karena kesombongan itu. Ya, yang keempat, ciri daripada kesombongan adalah tidak mau mengakui berkat pertolongan Allah. Ya, dia anggap segala keberhasilan yang dia miliki itu adalah hasil kerja kerasnya dia. Tidak mengakui bahwa semua yang dimiliki itu adalah berkat Tuhan. Ada contoh di kitab Daniel 4 ayat 30 sampai 36 tentang Raja Nebukadnezar ini. Tolong dibaca. Daniel 4 ayat 30 sampai yang ke-36. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia
dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia membuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaan untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ya, Nebukadnezar dalam masa kejayaannya, dia berhasil dengan politik ekspansinya. Dia melebarkan sayap kekuasaannya kemana-mana, sampai ke daerah umat Allah, orang Yahudi pun dicaplok, dibawa, ditawan ke Babel. Perkakas di bait Allah dibawa ke Babel. Dan pada saat itu Nebukadnezar mulai kemasukan roh kesombongan. Dia menganggap suksesnya itu karena hasil kerja keras. Dia menganggap Babel besar ini karena kekuatannya, karena kebijakannya. Dan dia lakukan semua katanya untuk kebesaranku. Bukan untuk kemuliaan Allah, tapi untuk kebesaran pribadi Nebukadnezar. Raja belum habis ngomong, terdengar suara dari langit dan mengatakan, "Maklum kepadamu Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu akan beralih daripadamu. Engkau akan makan rumput seperti lembu." Dan mulai saat itu Nebukadnezar menjadi gila, kentir, dan dia bersifat bertingkah laku seperti lembu, makan rumput. Ya, lalu dia dilengserkan dari kerajaan 7 masa, 7 tahun, sampai akhirnya dia menengadah, merendahkan diri, mengakui kekuasaan Allah, baru dia diangkat kembali. Itulah sebabnya nasihat firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan menasihati, ketika engkau nanti masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan yang diberikan Allah, dan engkau bisa menanam dan engkau bisa berhasil, jangan engkau menjadi sombong. Ya, dengan mengatakan semua yang kupunya adalah hasil kerja kerasku. Tapi katakanlah ini semua karena berkat Tuhan. Ya, Ulangan 8, 10 sampai 14. Ulangan 8 ayat 10 sampai 14. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, punya rumah sing apik, serta mendiaminya, bisa menempati. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, Apabila lembu sapi, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, ya, emas perakmu tambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, ya, jangan engkau tinggi hati, jangan engkau tinggi hati atau sombong, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ya, ini nasihat firman Tuhan kepada Israel. Nanti kalau masuk Kanaan,
dan tanah yang subur membuat engkau menjadi kaya. Ingat, jangan tinggi hati. Keberhasilanmu bukan karena kekuatanmu. Keberhasilanmu itu semata-mata karena berkat Tuhan. Ya, di suratan Roma pasal 1 saya melihat bahwa orang fasik itu sama dengan jahat, jadi yang dikelompokkan oleh Tuhan dengan orang fasik, orang jahat adalah orang yang sebenarnya mengerti tentang Allah, tetapi dia tidak mau mempermuliakan Allah. Akhirnya mereka dibinasakan. Roma 1, 18 dan 21. Roma 1 ayat 18 dan 21. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, Roma 1 mulai ayat 18 itu temanya adalah hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Siapakah yang digolongkan dengan fasik? Siapakah yang digolongkan dengan lalim? Sehingga patut mendapatkan murka Allah, yaitu adalah orang yang mereka mengenal Allah tetapi tidak mau memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sama seperti Nebukadnezar tadi. Sebenarnya dalam hatinya tahu bahwa keberhasilan itu berkat Tuhan. Banyak orang ngerti bahwa keberhasilan itu sebetulnya karena berkat Tuhan. Tapi karena kesombongannya, dia tidak mau mengakui itu. Dia mengatakan ini semua hasil kerja kerasku. Dan ini yang menyebabkan Allah menjadi murka, Allah menjadi marah, dan orang-orang kelompok orang fasik, orang lalim yang tidak mau mengucap syukur, yang tidak mau memuliakan Allah itu akhirnya dibinasakan. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat ciri dari kesombongan terakhir adalah tidak mau mengakui berkat Tuhan. Ya, tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dia merasa semua yang dia miliki itu hasil kerja keras dia. Saya ingat peristiwa di Lukas 17, ada 10 orang kusta disembuhkan. Tapi yang 9 kembali ke rumah masing-masing. Kembali ke habitatnya, ke orang tuanya, kepada keluarganya. Hanya 1 yang kembali mengucap syukur. Tuhan tanya, bukankah 10 orang yang sudah disembuhkan? Di mana yang 9? Kok hanya 1 yang kembali untuk memuliakan Allah dan mengucap syukur? Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu ingin orang-orang yang sudah mendapat pertolongan Allah, dia harus mengakui bahwa ini semua berkat pertolongan Allah. Dan dia selalu bisa mengucap syukur. Ya. Tapi yang 9 di mana? Itulah kelompok kebanyakan orang yang menganggap semuanya itu biasa, ya, yang menganggap semuanya itu hasil kerja keras dia, sehingga tidak tahu mengucap syukur. Tuhan ingin kita menjadi orang yang tahu mengucap syukur. Ucapan syukur adalah tanda dari seorang yang rendah hati. Ucapan syukur adalah tanda dari orang yang mengakui keberadaan Allah yang patut dipuji, dipuja, dan disembah. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan.
Ajar kami memiliki roh kerendahan hati. Tolong kami Tuhan supaya jangan kami terlena karena kesuksesan, karena keberhasilan dalam karya, dalam apa saja yang membuat kami menjadi sombong. Ampuni kalau kami mulai menjurus kepada kesombongan. Tolong Roh Kudus ingatkan kami supaya kami tetap tinggal dalam kerendahan hati. Karena orang sombong adalah orang yang posisinya sedang melawan Allah. Dan dia pasti akan direndahkan, dia pasti akan dibinasakan. Tapi Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengakui keberadaan dalam hidupnya. Sampai dari mulai bangun pagi bisa bernafas, bisa melakukan segala sesuatu. Kami harus mengakui itu semua karena kasih karunia, karena anugerah Allah. Dengan demikian kami bisa selalu mengucap syukur kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan apapun, mereka pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah usaha anak-anakmu yang tani, ternak, dagang, wira swasta, bahkan kerja apapun yang halal diberkati Tuhan. Tidak ada orang Kristen kekurangan, anak sekolah, pelajar, mahasiswa, Kau berkati hikmat, kepintaran, kepandaian. Tuhan membuatnya berhasil sehingga mereka punya masa depan yang baik. Tolong yang tidak bisa datang, Kau kunjungi, Engkau lawat mereka, barangkali sakit Kau sembuhkan. Yang sedang susah diberi hiburkan, yang lemah diberi kekuatan. Terima kasih. Apapun yang dipersembahkan oleh anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, Engkau menilai, mencatat, dan mengembalikan lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.